Shalom. Selamat Hari Raya Pentakosta ya, tentunya hari ini spesial ya. Nah, ini sengaja saya langsung saja, saya sudah pilih gambar yang paling menggambarkan ya, bahwa roh Allah itu adalah digambarkan sebagai burung merpati. Dan roh Allah ini adalah roh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena dia itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang pribadi yang paling mengagumkan, pribadi yang paling luar biasa ya. Bukan hal yang baru, nanti saya akan banyak ngucapin ayat aja, karena ada kadang-kadang khotbah kita perlu terjemahkan begitu rupa, perlu lihat konteksnya, perlu lihat macam-macam. Tapi ada kalanya kita hanya membacakan apa yang tertera di sana dan sudah sangat jelas dan clear. Nah, hari ini akan seperti itu ya. Ada kurang lebih sekitar 1.500 ayat. Enggak lah ya. Haleluya ya. Kenapa saya mau katakan bahwa roh Allah itu adalah Allah yang sudah hidup dan bergerak dari awal bersama dengan Bapa dan Yesus. Dikatakan dalam Kejadian pasal pertama ayat 2 saja dikatakan, ketika Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk ya, kosong dan kegelapan menutupi samudra, lalu roh Allah melayang-layang ya. Baiklah kita, dan kata kita itu adalah sebuah komunitas, perfect union, perfect harmoni antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada zaman Bapa, para teologi bilang, ada zaman Yesus, ada zaman Roh Kudus. Sampai gereja pencurahan Roh Kudus hari ini, di mana terjadi gereja yang awal ya. Nah, saya nggak akan banyak teologi hari ini ya, karena ini ngomongin pribadi yang paling indah, paling keren ya. Saya berharap saudara bisa menemukan pribadi ini dalam kehidupan kita semua. Amin. Next ya. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin, ini bisa dicari di Google ya. Hari Raya Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan hari ke-7 minggu yang disebut Chag Shavuot ya. Itu ada ayatnya. Dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari raya Paskah yang bertepatan dengan hari raya Tuayan dan hari raya Bungaran. Ayatnya juga ada Keluaran 23 ayat 16, Keluaran 34 ayat 22, Bilangan 8 ayat 26. Shavuot ini juga memperingati hari di mana Allah memberikan Taurat kepada seluruh bangsa Israel yang berkumpul di Gunung Sinai lewat Musa. Tapi kita tahu kisahnya kalau kita baca teliti, sayang sekali ketika Musa turun membawa 2 loh batu, bangsa Israel justru sedang menyembah anak lembu emas. Nah, kita tahu ya bagaimana Musa akhirnya marah dan Musa menghancurkan 2 loh batu itu, dan hari itu dicatat 3.000 orang mati. Perhatikan baik-baik. Enggak kebetulan muncul angka 3.000 di situ. Karena nanti kita tahu di Pentakosta Perjanjian Baru berapa yang diselamatkan? 3.000 ya. Ini bukan cocok logi, tapi ini sebuah kebenaran yang bahwa ketika dosa diperhadapkan dengan hukum Taurat, maka mendatangkan kebinasaan dan maut dan kematian. Tapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan justru membawa kehidupan dan keselamatan bagi kita semua. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Di perjanjian Allah, perjanjian lama, hukum Allah ditulis di batu yang kaku, saudara. Tapi di perjanjian baru, hukum-hukum Allah ditulis di dalam hati kita. Makanya dikatakan bahwa kita harus mengalami Roh Kudus supaya kita bisa punya hati yang baru, roh yang baru. Nah, dituliskanlah firman Allah di situ, bahkan juga di akal budi kita. Jadi kita tidak lagi berdasarkan hukum Taurat, tapi kita berjalan berdasarkan kasih karunia Allah. Beberapa waktu yang lalu Pak Kris Manusama ada di sini dan saya berkesempatan bincang-bincang dengan beliau. Beliau ngomong begini dengan saya nggak pernah lupa ini. Itu dari saya masih muda, saya ikuti beliau. Beliau pernah ngomong gini, Jansen, menjadi orang Kristen suka, susah atau gampang? Susah, Pak. Tuh, bukan susah juga bukan gampang. Dia bilang impossible. Betul? Nggak mungkin sebetulnya kalau bukan kasih karunia Allah. Nggak mungkin. Bagaimana bisa kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, kalau bukan karena kuasanya sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Pertanyaan jujur kepada hati kita, apakah betul-betul kita semuanya mengasihi sepenuh hati dan sepenuh yang tadi itu cuman kasih karunia Allah, anugerahnya yang memampukan kita
untuk bisa kita dibenarkan, dikuduskan, dan dilayakkan di hadiratnya. Amin. Nah, perjanjian baru adalah merupakan hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus yang menjadi hari lahirnya gereja Tuhan yang jatuh pada hari Minggu. Karena ditambah 1 hari setelah Sabat ya saudara. Nah, itu ada ayat-ayatnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1, 20 ayat 16. Nah, saya nggak buka ya, karena saya nggak mau fokus di sana. Hari ini saya mau fokus di pribadi Roh Kudus. Di mana saya sudah mengalami bersama dengan dia 34 tahun berjalan dengan dia. Rohnya tinggal di dalam saya. Bersama dengan dia saya menjalani hari-hari saya yang tidak selalu mudah. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana dia menolong kita, menghibur kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, membuat kita terus masuk dalam rencananya. Amin. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga yakin Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi hari ini hari Pentakosta khusus. Buat yang belum pernah mengalaminya secara pencurahan Roh Kudus secara khusus, hari ini adalah waktunya. Mari rindukan, haus sementara firman disampaikan. Rindukan, terus perkatakan saja di hatimu. Aku haus, aku rindu akan Engkau Roh Kudus. Supaya dia bisa nyata dan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Amin, mau? Ya, 34 tahun bersama dia adalah pengalaman yang paling indah. Karena sebelum saya mengenal Tuhan, umur sampai 18 tahun saya hidup di dalam kegelapan, saya hidup di dalam perbudakan, perhambaan dosa. Saya jadi orang yang loser, kalah, gak bisa berdaya, tidak bisa memandang hari depan, putus asa, stres, bahkan mau bunuh diri berkali-kali. Tapi setelah saya mengalami Roh Kudus, tanggal 19 Mei 1991, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup saya dirubahkan. Saya mulai mengalami proses dikuduskan, dibenarkan. Sehingga hidup saya mulai mengalami kemenangan demi kemenangan. Belum sempurna, tapi saya percaya Roh Kudus mengerjakannya sampai akhir. Sebab Ia yang mulai pekerjaan baik, Dia akan menyelesaikan sampai akhirnya. Tuhan gak pernah kerja setengah-setengah, Tuhan gak pernah kerja 3/4. Apa yang Dia sudah mulai, Dia pasti selesaikan. Katakan amin. Makanya kalau di Kingdom Theology, goalnya cuma satu. Keserupaan dengan Yesus, keserupaan dengan Kristus. Dan itu tidak mudah, serius. Itu butuh proses demi proses demi proses. Dan tahun ini khususnya, itu kalau saya baca agenda tiap bulan, enggak ada tema yang ringan. Semuanya super heavyweight champion. Berat Bapak Ibu. 3 bulan mengasihi, mengampuni, ya. Terus masuk lagi humility, emang gampang. Tambah hari ini lowly dan semua. Tuhan aku perlu Engkau, amin. Mari kita lihat bagaimana pribadi Yesus, Allah Putra, memandang Tuhan Yesus, memandang Allah Roh Kudus. Silakan next slide. Pelan-pelan ya. Ayatnya jelas, Yohanes 16 ayat 7. Boleh dibaca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dalam bahasa aslinya lebih berguna adalah lebih baik, lebih menguntungkan kalau aku pergi. Dan Yesus gak asal ngomong, karena dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, persis 10 hari sebelum hari Pentakosta, ya, dia berpesan kepada muridnya pesan yang penting. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ ngapain? Menantikan janji Bapa. Jadi pencurahan Roh Kudus itu yang pertama harus dimengerti adalah janji Bapa. Katakan janji Bapa. Dan kita tahu Bapa kita Bapa yang baik, bahkan super baik. Jadi kalau Dia berjanji mencurahkan Roh Kudusnya, pasti yang nyampe ke kita Roh Kudus. Karena kalau enggak berarti saya udah 34 tahun kesetanan Bapak Ibu. Pak Roni, Bu Nancy juga udah berapa puluh tahun melayani Tuhan kesetanan berarti, betul? Tapi enggak kan? Roh Kudus. Jangan ragu, jangan bimbang dengan berbagai macam pengajaran yang bikin kita bingung. Karena sudah bisa dipastikan, semua hamba Tuhan di dunia ini berarti Roh Kudus kan? Kalau Dia Bapa, Dia kan nanti ada ayatnya. Saya buktikan, kalau Dia berikan pasti Roh Kudus. Jadi nanti kalau nanti kita akan
nantang saudara untuk mengalami Roh Kudus secara khusus, jangan ragu, melangkah alami sendiri. Itu yang akan mengubahkan, mentransformasi segenap kehidupanmu. Engkau gak akan pernah sama lagi. Sebab betul-betul itu adalah momen di mana saudara berjumpa langsung, encounter dengan pribadi yang keren banget. Next slide. Miles Monroe menuliskan begini. Holy Spirit is the most important person on this planet Earth. Saya ulangi. Holy Spirit is the most important person on this planet Earth. Waktu saya baca ini, saya berhenti sesaat. Waktu saya baca bukunya. Saya renungkan, saya bilang, saya setuju. Karena tanpa Roh Kudus bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang makin sukar, makin penuh kejahatan dan kekacauan ini. Tentu kita perlu penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Untuk menyertai kita, mengurapi kita, dan berjalan bersama dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Ini saya bayangkan seperti udara. Udara itu the most important thing for human. Saudara gak bernafas, selesai. That's it. Mati kita. Nah, tanpa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sebetulnya kita seperti zombie yang berjalan. Hidup sih, tapi kita mati sebetulnya. Kita jalan tanpa tujuan, kita jalan dalam kegelapan, kagak ada arah, kagak ada destiny, kagak ada purpose, gak ada kuasa bahkan. Kita cuma menjalani hari-hari kita dari Senin sampai Senin, lalu minggu demi minggu, bulan sampai bulan, dan seterusnya tahun demi tahun tanpa ada kejelasan. Tapi kalau saudara nanti mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami jamahan Roh Kudus, hidup saudara akan mulai diubahkan. Kenapa? Saudara mulai berjalan dalam terang yang ajaib. Saudara mulai berjalan dalam rancangannya, rencananya, kehendaknya, sampai hidup saudara akhirnya penuh dengan kemuliaannya. Katakan amin. Pokoknya tanpa Roh Kudus kagak bisa apa-apa. Makanya ini sama dengan Yesus bilang, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tapi sayangnya banyak orang Kristen merasa bisa tanpa Tuhan. Bisa kok. Bahkan kita suka menilai salah. Banyak anak-anak yang bukan anak Tuhan di luar bisnis sukses, bekerja sukses. Ukuran siapa? Itu kan ukuran manusiawi, itu kan ukuran duniawi. Tapi sesungguhnya kita sedang hidup bukan melihat berdasarkan apa yang kelihatan dan sementara, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kekal selama-lamanya. Nilai-nilai kita berbeda. Amin. Kita tetap harus, saya sih yakin, kita perlu Tuhan di dalam bisnis kita perlu Tuhan di dalam sekolah kita perlu Tuhan di dalam pelayanan kita perlu Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Nah, bersyukur di perjanjian lama Roh Kudus hanya turun. Roh Kudus hanya hinggap. Lalu mengurapi seseorang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selesai sudah. Tapi di perjanjian baru Roh Kudus bukan hanya hinggap, bukan hanya turun. Dia tinggal di dalam kita. Dan kata-kata yang penting ini. Untuk selama-lamanya. Buat saya, Roh Kudus terpenting dalam hidup saya. Bagaimana buat Bapak Ibu sekalian? Terpenting? Oh enggak, biasa aja. Gak penting ya. Bisa kok sendirian. Padahal udah dibilang firman Tuhan, bukan kuat gagah perkasaku, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Ya, kita gak bisa melakukan apapun sebetulnya tanpa pertolongan dan kuasa dari Roh Kudus. Nah, ini bagian yang paling penting. Silakan next slide. Perhatikan pelan-pelan. Ini saya pelan-pelan sedikit, ini penting. Roh Kudus bukan sekedar bahasa. Banyak orang terlalu mengagungkan, maaf yang namanya bahasa lidah dan bahasa roh. Kita golongan-golongan karismatik dan Pantekosta biasanya. Padahal bukan sekedar itu, lebih dari itu. Roh Kudus juga bukan sekedar kuasa, power. Wih, aku dipakai Tuhan loh, usir setan, nyembuhin orang sakit, doain orang dan seterusnya. No. Bukan. Bukan cuma sekedar itu. Dia memang ada dalam semua yang kita baca ini. Tapi tidak, Roh Kudus bukan sekedar doktrin. Ya, Roh Kudus gini-gini ya, bahasa aslinya gini-gini ya, ini ya. Bukan. Roh Kudus juga bukan cuma sekedar manifestasi. Saya ingat zaman-zaman saya baru bertobat itu orang berrebah-rebah, guling-guling, ya semua ya kita lihat itu ya. Dan kita kejar itu, kita kejar fenomenanya, kita kejar itunya. Padahal
Bukan. Saya dulu orang yang paling sombong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Saya dipakai di zona ini, bukan sombong. Tuhanlah saksinya. Karena waktu itu saya nonton di gereja, ya masih muda saya lihat orang, wih belum ditowel jatuh. Saya coba saudara, ya dari saya sengkat sampai akhirnya benar jatuh. Ada hamba Tuhan pakai jas, saya ikut-ikut pakai jas saudara. Benar juga saudara, jas itu saya udah gak pakai sekitar 40 hari lah ya. Makanya dia pingsan karena baunya kali ya. Sampai satu hari saya sadar, kok kamu fokusnya manifestasi, kamu kok fokusnya kuasa. Aku pribadi. Itu saya diam, saya merenung. Jos, bentar Jos, bentar aja. Iya, maju ke depan. Ini Roh Kudus saudara. Kebayang gak kalau saya pergi sama dia ke Blok M, kita ke Blok M yuk. Tapi didiemin aja. Diajak ngomong kagak, ditanya kagak. Sampai kita di Blok M, sampai di Blok M yuk. Pulang yuk. Sampai lagi di JRC ya. Kira-kira pergaulan gak? Bete saudara pulang. Pribadi kagak diajak ngomong. Roh Kudus bukan cuma sekedar tinggal untuk didiemin. Dia pengen diajak ngobrol. Iya gak apa-apa, pulang dulu ya. Dia pengen diajak berbicara. Sayang kalau Roh Kudus cuma didiemin aja. Bertahun-tahun ke gereja kita tanpa mengenal pribadi dia. Makanya terakhir ini paling celaka saudara. Roh Kudus itu bukan sekedar energi. Wah film Star Wars paling celaka saudara. May the force be with you, enak aja. Roh Kudus bukan the force. Jadi gak boleh ada anak Tuhan di JRC ya. Yang bilang sama sebelahnya, jangan pakai kata the force bless you. God bless you. Apaan the force? Ciptaan manusia saudara. Roh Kudus bukan sekedar energi. Tapi Roh Kudus adalah person. Bisa sedih, bisa happy. Makanya menyenangkanmu. Itu beneran. Dia bisa senang, bisa sedih. Bahkan saya punya 10 list yang saya gak sempat tuliskan di sana. Ya, saya dengan cepat aja ngomongin ini. Ini ada di Alkitab semua. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Jangan mendustai Roh Kudus. Gak ada seorang pun di sini yang suka dibohongin kan? Sama, Roh Kudus juga pribadi yang suka bohong-bohong sama dia. Ntar kayak Ananias sama Safira saudara ya. Peluk, selesai. Jangan menghujat Roh Kudus, betul? Hidup harus dipimpin Roh Kudus. Hidup harus penuh dengan Roh. Ya, hidup harus dengan buah-buah Roh Kudus. Nyata jadi pribadinya termanifestasi lewat hidup kita. Nah, mari kita belajar. Sampai di sini udah nangkap ya. Pribadi penting. Dan saya tidak batasi Roh Kudus dimanapun. Pak Roni saksikan bagaimana dia dapat lagu rohani ketika sedang di Pespa. Tahu? Nongkrong saudara. Mana bisa sih? Oh, Roh Kudus di mana-mana. Saya banyak dapat ilham, bukan ilham ya, seperti pencerahan gitu kali ya. Ketika justru saya mandi, ada banyak hal-hal yang timbul, ya pancuran gitu ya, gitu. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus itu di mana-mana, sebab Dia Allah, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Ini ciri yang gak dipunyai oleh semua ciptaan yang lain, sebab Dia pencipta. Dia Maha Hadir, Maha Kuasa, dan Maha Tahu. Dan hebatnya Dia tinggal di dalam kamu. Dia tinggal di dalam kita. Oke, kita belajar pelan-pelan. Next, pribadi Roh Kudus. Kayaknya sepi ya. Saya bisa pemain keyboard kembali ke lapangan. Lapangan keyboard maksudnya. Ini teman kita yang baru namanya siapa tadi? Daniel ya. Oh, kamu yang di zaman bukan ya. Oke.
Kau main-main aja tentang Roh Kudus hadir di sini. Asik ya. Kunci C kalau nggak salah ya. Ya kan? C. Z ya. Uish. Roh Kudus bukan ya? Bukan ya? Roh Kudus. Udahlah, kamu main aja lah. Kalau enggak bareng-bareng yuk. Yuk bareng yuk. 1, 2, 3 ya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir. Kami rindu perkara ajaib terjadi Tuhan. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Amin. Saya lagi-lagi akan baca ayatnya aja. Bisa kebenaran itu dari aletheia macam-macam, tapi gak usah. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Itu apa disebutnya? Roh kebenaran. Pernah wonder gak? Sudah bertahun-tahun jadi Kristen tapi kok hidupnya gak benar. Perkataannya gak benar. Sikapnya gak benar. Motivasinya gak benar. Tujuannya gak benar. Kenapa ya? Mungkin kita kurang bergaul dengan Roh Kudus, saudara. Karena kalau kita dekat dengan Roh Kudus, Dia itu roh kebenaran. Yang pasti kita akan punya holy living and righteous living. Bukan kuat gagah perkasa kita tentunya, tapi karena roh Tuhan. Bukannya sempurna, tapi setidaknya kita tahu kebenaran. Dan kita hidup dalam kebenaran tersebut. Yohanes 15 ayat 2 berkata, jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16:13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan separuh, bukan 3/4 kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Ya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata pada diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu bahkan the spirit of prophecy, hal yang akan datang. Dunia makin gak benar, sekeliling kita makin kacau. Alkitab sudah menuliskannya. Tetapi saudara, kalau mau kita tetap hidup benar di akhir zaman ini, gak ada cara lain, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Biarlah yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar, tapi yang kudus makin kudus. Saya rindu berdoa, berharap jemaat JRC semuanya kita hidup dalam kebenaran seutuhnya. Gak ada cara lain, kita perlu roh kebenaran. Amin. Saya gak benar dulu kok, 18 tahun sebelum kenal Roh Kudus. Masih terus diproses, iya. Masih bisa salah ngomong, iya. Masih salah iya. Masih bisa salah tindak, iya. Tapi saya belajar saudara, Roh Kudus yang arahkan kita pada seluruh kebenaran. Dan Dia akan kasih tahu kita loh kalau salah loh. Itu salah kamu mikir gitu. Salah kamu merasa begitu. Salah kamu bertindak begitu. Ya tinggal kita mau bertobat gak respon. Ya Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya salah. Amin. Kalau bergaul sama teman juga gitu bisa salah kok. Kita bisa konslet, kita bisa konflik, kita bisa miskomunikasi. Tapi ya kita tinggal datang, maafkan saya ya Jos, maafkan saya. Ya ngerti ya, amin. Yang kedua Roh Kudus, roh penolong. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu apa? Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dia kata paraketos saudara aslinya, intercessor, counselor juga semacam pengacara saudara, advocate. Ya. Berapa banyak kita perlu ditolong Tuhan. Kadang udah buntu, udah gak tahu lagi mau ngapain. Udah mentok.
Mau bingung mau kemana? Masih ada satu pribadi yang sudah bisa sebut, tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Dalam hidup saya udah banyak kisah yang kalau saya ceritakan gak bisa selesai di mimbar ini. Bagaimana Tuhan menolong saya dari waktu ke waktu ketika tidak ada harapan. Ketika sudah putus asa. Kita sudah bingung mau ngapain lagi. Mau buat apa salah. Mau buat begitu salah. Gimana ya Tuhan? Saya udah bingung. Tapi dia penolong saya, saudara. Memang dia penolong yang sejati. Yang ketiga, dia adalah roh penghibur. Berapa banyak yang lagi sedih? Gelisah? He's a comforter. Amin. Yaitu tapi yang hibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lagi-lagi penegasan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Trinitas itu kan bicara itu. Ya, Yesus yang berinkarnasi jadi manusia, roh yang keluar dari Bapa. Jadi dari sumbernya langsung. From the Father yang adalah source. Makanya pasti dia kudus, benar pasti. Makanya sebutannya gak kebetulan Roh Kudus. Ya, makanya orang yang penuh Roh Kudus, ciri-ciri hidupnya pasti ada kekudusan yang minimum. Gak mungkin kudis, amin. Apalagi kuda, gak mungkin saudara ya. Gak mungkin kalau kamu sudah penuh Roh Kudus, kamu beringas. Kamu hajar istrimu, kamu tendang anakmu. Saya satu kali, saya gak boleh sebut ini namanya. Dikirimi video oleh seorang istri saudara. Sambil menangis dia kirim videonya. Pak, Bapak lihat sendirilah bagaimana suami saya. Waktu saya nonton videonya bersama istri saya bilang, aku gak mau lihat sayang. Aku gak tahan, anaknya dipukulin pakai gantungan baju saudara. Padahal song leader di gereja saudara. Wah kalau di gereja, haleluya. Betul? Sedih saudara kayak gitu. Dalam pelayanan saya ketemu banyak orang yang seperti itu. Bahasa rohnya kencang saudara. Bahkan lebih kencang dari Paulus kayaknya saudara. Tapi kehidupannya sangat menyedihkan saudara. Saya pernah pelayanan, saya gak tahu udah cerita belum di mimbar ini. Satu kali saya berkhotbah di sebuah gereja saudara. Saya lihatin seorang perempuan, bukan karena cantiknya, bukan nafsu, bukan. Lihat aja, ibu-ibu lagi singer itu ya. Kenapa saya lihatin dia terus ya? Terus selesai itu saya, kebetulan dia samperin saya kan. Pak Yansen, gini, gitu ya. Saya salami dia. Bu, datang dengan siapa? Oh, saya datang dengan suami saya yang main keyboard. Bukan kamu tapi waktu itu bukan. Saya bilang gini dong. Puji Tuhan Bu, satu keluarga melayani Tuhan. Cinta Tuhan. Baru saya ngomong gitu, langsung nangis kejar saudara. Saya lihat kaki saya gak nginjek dia gak injek meja. Ini karena apa ini? Dia bilang gini, itulah Pak. Suami saya kalau di gereja main musik Pak. Kalau di rumah aku dipukulin. Di JRC gak ada amin. Orang-orang cinta Tuhan. Kudus. Bisnis lurus. Kerja tulus. Pelayanan murni. Amin. Amin. OTW betul. Gak ada kan yang di sini suka mukulin istri kan? Enggak, yang ada tuh yang suka mukulin suami saya tahu. Enggak, bercanda saudara ya. Usul banyak sudah ketemu orang-orang model begini. Saya bisa cerita sampai besok pagi. Jadi nggak jamin orang yang di mimbar ini itu benar loh saudara. Benar-benar nggak jaminan. Termasuk yang berkhotbah. Siapa yang jamin kemarin malam saya baru nonton porno? Bisa kan? Banyak pendeta nonton porno dia khotbah besoknya. Di Papua sebelum naik mimbar minum bir tikus saudara. Tanya Pak Pendeta kenapa minum bir tikus? Biar mantap. Biar mantap katanya. Ngeri kali gak? Khotbah naik ke serem. Ragu-ragu saya apakah dia ada Roh Kudus di dalam dia. Pertanyaan mundurnya, apakah betul-betul dia lahir baru? Karena orang yang lahir baru, hatinya baru, rohnya baru, pikirannya baru, hidupnya baru. Gak mungkin hidup punya double life. Pasti hidupnya benar saudara. Amin. Berat ya. OTW, amin. Tapi ada progres dong.
Saya mah parah saudara, masa lalu saya. Tapi gak hancur, tapi parah. Ya. Yang keempat, roh penerjemah dan perantara. Ayatnya Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri yang berdoa untuk kita. Kadang-kadang udah habis ya, speedless, kita udah bingung. Mau doa A, doa B, doa C, udah gak tahu lagi mau doa apa, udah gak ada cara lain. Kita berdoa bersama rohnya. Wah, speak it out. Deklarasikan sesuatu dengan Tuhan. Udah ucapkan aja. Tapi dia bantu kita kok. Dia ngerti ya. Dia bisa terjemahinnya kepada Bapa di surga. Udah banyak kejadian kayak gini. Teman saya di puncak naik mobil turun. Kapnya terbuka saudara. Itu udah mau nabrak. Gak bisa cara lain. Dia cuma bisa berbahasa roh satu itu aja. Bisa gak nabrak lah intinya saudara. Masih hidup jadi pendeta, jadi gembala hari ini. Amin. Kadang-kadang kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Di pesawat terbang siapa yang pernah ngalami? Gonjang ganjing pesawat terbang tahu? Ya udah. Diam aja udah, terus diam, udah pasrah. Jalani kehendak Tuhan bersama dengan Tuhan, dia bantu kita. Yang 5, roh yang menyertai. Ya tadi kita udah baca ayatnya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, perkataan bait suci itu bukan cuma di Yerusalem. Tapi kita semua yang bertobat lahir baru dalam Kristus, kita bait sucinya. Amin. Jadi lagu tadi itu penting untuk dimengerti. Waktu mengalir di bait suci itu benar-benar di kita. Jangan bayanginnya sebuah gedung, bukan. Roh Kudus mengalir di hati kita, bekerja di dalam kita, dan akhirnya yang saya berharap bekerja melalui kita. Amin. Amin. Ya. Katanya meno yang dipakai, kata abide. Lagi Roh Kudus. 6. Adalah materai dan jaminan. Apakah Bapak sudah tanda-tanda Bu? Siap. Amin. Yohanes 14:16 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berapa yakin saudara? Tuhan Yesus pasti datang kembali. Bohong, banyak pengejek di sana udah ngejek kita kok. Mana katanya Yesus mau datang? Mana katanya Yesus mau datang? Bohong. Teori, ngawur. Saya beritahu, dia pasti datang kembali. Sehingga waktu dia mau naik ke surga, semua orang lihat ke atas kan? Murid-muridnya kan? Dia bilang, ngapain kamu lihat ke atas? Orang dia pasti datang kembali kok. Cuman ada 2 pandangan yang harus dimengerti. Kalau dia datang kembali besok, bisa. Dia datang kembali lusa, bisa. Dia datang kembali minggu depan, bisa. Tapi ada satu hal lagi. Bisa kita yang datang sama dia loh. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Sudah siap belum? Gak ada kita yang tahu kan kapan kita dipanggil Tuhan kan. Bisa lagi tidur lewat, bisa lagi gak tahu apa yang terjadi. Nah tapi pertanyaan ini, sudah siapkah kita kalau kita ngadep dia? Jadi jangan fokus sama Tuhan datang kembali. Kita kembali juga kepada dia, itu sebuah fokus. Makanya di khotbah-khotbah kedukaan, di rumah duka, itu selalu disampaikan kan. Saya suka kalau kita ngomong begini. Hari ini saya menguburkan kamu, mungkin besok-besok saya dikuburin orang. Betul gak? Kan gak ada yang tahu. Oke, kita next kan. Saya sudah hampir selesai saudara. Ya, ada yang ke-7. Ini Roh Kudus adalah roh kuasa, dunamis. Udah ayatnya udah harus hafal. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, betul? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Alami saudara, Roh Kudus memakaimu bergerak dalam kuasa. Benar-benar saudara harus mengalami ya, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang macam-macam ya. Izin, saya gak bisa ceritakan inilah, terlalu banyak saudara ya, Tuhan bekerja. Oke, next 8. Saya suka yang ini. Roh Kudus adalah roh kemuliaan. Katakan amin. Baca yuk 1, 2, 3 ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus sebab roh kemuliaan yaitu roh Tuhan ada padamu. The spirit of glory ada padamu. Nah nanti mungkin ibu akan jelaskan ya bu ya. Apa saya masuk bagaimananya? Bagaimananya juga ya. Pelan-pelan ya. Ini bagian paling penting. Next. Bagaimana supaya saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ini dulu, mengapa dulu? Mesti tahu alasannya.
Pak Roni kemarin sampaikan di sebuah tempat, saya lupa di mana. Dia ngomong bagus banget. Kadang-kadang orang diurapi Tuhan itu supaya dia kelihatan hebat, saudara. Salah, saudara. Pengurapan bukan kelihatan hebat. Saya mengaku, saya dulu pengen terlihat hebat, pengen terkenal, saudara. Supaya banyak diundang-undang, supaya banyak dapat PK, saudara. Betul gak? Itu Pak Roni kemarin ngomong kayak gitu. Tapi saya sadar satu hari bahwa firman Allah tidak, saudara, mengurapi kita untuk itu. Makanya jangan kejar manifestasi, jangan kejar yang tadi-tadi. Itu bagian saja, itu gak terlalu esensi. Esensi adalah Roh Kudus pribadi yang saudara kenali. Supaya saudara bisa mengenal Kristus juga lebih baik. Mengapa, saudara? Lukas 4 ayat 18-19, ini bunyi dari ayat saja sebetulnya. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Satu, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Katakan amin. Sesuai tema kita. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi suruh pergi jadi alat Tuhan, jadi saksi di Yerusalem dan Samaria dengan kuasa Tuhan. Suruh tolongin orang-orang yang sedang terikat dengan tertawan, saudara ya. Saya ingat satu kali di Komsel, saudara. Ketika Komsel selesai, itu ada doa pencurahan Roh Kudus. Ya, saya bilang sama teman-teman Komsel di Australia ini, saya bilang, teman-teman yang rindu mengalami Roh Kudus nanti didoakan, mau ya? Mau, doakan saudara. 1, 2, 3 doakan, angkat tangan. Selesai itu kita makan-makan. Habis makan, dia mau pulang, udah mau pulang. Saya bilang, udah ya kita pulang ya, sudah malam ya. Tiba-tiba satu perempuan, saudara, saya gak pernah lupa. Ko Yansen, aku sebenarnya rindu mengalami Roh Kudus, tapi aku tadi malu. Kenapa kamu? Gini, tadi Ko Yansen lihat gak? Habis makan aku ke WC. Ya mana perhatiin ya. Saya cuma ngomong kayaknya iya sih gitu ya. Enggak juga gak apa-apa kan. Iya aku tadi ke WC kok. Aku muntahin makananku. Ternyata dia muntahin makanan, saudara. Kena bulimia dia. Cowoknya suka hina dia. Gendut lu, jelek lu, gendut lu, jelek lu. Kasihan, saudara. Sehingga akhirnya dia punya pikiran dia selalu gendut. Dan cowoknya inilah tipe cowok yang menimbang berat badannya setiap saat. Kalau ketemu pasti ditimbang. Lebih sekilo dimarahin. Sadisnya, saudara ya. Nah, habis dari situ kita doakan, saudara. Itu dia pegang perutnya sampai sakit. Seperti orang hamil ya. Tapi habis itu dia berbahasa roh, saudara, dia sembuh. Dan saya sarankan gini. Kalau cowok suka menimbang badanmu, putus aja, ya kan? Iya dong, ngapain hidup kamu pacaran sama timbangan apa? Nah, singkat cerita dia putus, saudara. Waktu setelah 2-3 bulan ketemu saya di supermarket. Halo. Sudah gemuk, saudara. Ya, artinya lebih gemuk dan tapi sehat, katakan amin. Saya bilang kok hampir salah ngomong. Kok enggak, untung saya potong. Kok enggak saya ngomong ya. Tapi yang penting dia bebas dari bulimia. Saya tanya berapa tahun kamu seperti ini? 5 tahun, saudara. Habis makan buang. Sakit jiwa, saudara. Tapi Roh Kudus datang, jamah hidupnya, rubah dia. Sembuh, saudara. Amin. Lagi, untuk penglihatan bagi orang buta, ini maksudnya buta rohani, ya buta jasmani. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Banyak orang hidupnya tertindas, saudara. Dengan beban, dengan kegelisahan, dengan ketakutan. Maka Yesus bilang, datanglah padaku yang letih berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Kita doain orang supaya orang itu ngalamin kelegaan, saudara. Banyak orang lagi stres, depresi, zaman makin gak baik, suasana ekonomi makin berantakan. Itu banyak banget orang lagi stres, saudara. Dan pelariannya bisa mana-mana, ngaco-ngaco semuanya. Tidak sesuai dengan, nah kita arahkan kepada dia. Masih ada firman Tuhan yang bisa dipercaya. Masih ada Tuhan yang bisa kamu andalkan. Masih ada Tuhan yang bisa kamu pegang. Dia adalah pegangan yang sejati. Kamu pedok adalah sebuah jangkar yang kuat seperti itu, saudara. Banyak orang tertindas. Kelihatannya baik-baik, saudara. Sorry ya, belum tentu orang ketawa itu baik, saudara. Betul? Kadang-kadang kalau kita udah duduk mata dengan mata baru tahu. Baru ngomong, baru kita hidupnya berat amat, ternyata prosesnya panjang lebar. Kita kaget saya, tadinya baik-baik aja. Enggak bisa. Makanya kata-kata yang paling bagus gini. If you want to know someone, look me in the eyes. Yang artinya, jagalah kebersihan, betul enggak ya? Saya kan baru kenal dia, saudara. Tapi tunggu sampai saya duduk dengan dia. Kadang-kadang gak pernah tahu, saudara, hidup orang.
bagaimana messinya hidupnya, perjuangannya, pergumulannya. Makanya don't judge people. Saudara jangan. You don't know apa yang dialami saudara. Please. Seriously. Saya pernah cerita, saya lupa cerita melulu ya. Enggak. Saya baru putus. Putus cinta yang ke-3 apa ke-5 gitu. Banyak, pacar saya banyak bu. Gendut-gendutnya diurapi laku saudara, amin. Tapi waktu saya kurus nih. Singkat cerita saya putus. Saya pernah cerita kayaknya. Nah, waktu saya putus, saya kebetulan dijadwal menerjemahkan seorang pendeta bule dari Amerika di Kalimantan 1 bulan. Daryl Stott namanya. Yang ngarang lagu More itu. Saya pergi sama dia 1 bulan saudara. Sekamar, sepelayanan dan seterusnya. Nah, satu malam dia ngomong gini. Dia kan kalau pelayanan suka doain orang. Joy gitu ya. Karena saya sebel juga suka dikritik-kritik saya lihat gitu ya. Gitu ya. Joy dah. Nah, satu malam dia tanya saya. Jansen, saya ngerasain kamu kurang suka cita deh. Kamu lagi kenapa? Wah, peka juga dia. Iya pak, saya baru putus pak. Sebelum pergi ini saya putus. Hati saya luka sakit. Coba kamu cerita. Saya cerita panjang, sejam lebih sudah. Udah ceritanya, udah. Kamu dengar cerita saya mau gak? Boleh. Waktu dia cerita saya sampai mangap saudara. Kamu tahu gak di gereja saya disuruh Tuhan pergi ke luar negeri, keliling dunia. Saya siapin pemimpin 2. Pemimpin A, pemimpin B. Saya doa terus A, B. Singkat cerita Tuhan bilang A. Udah mantep tinggal pulang ditabisin nih. Udah ditabisin. Saya dapat mimpi. Kok dia selingkuh sama istri saya. Saya tengking. Bukan dari Tuhan. Saya tengking lagi. Pulang saya tanya istri saya. Ditelepon sorry. Dia lagi KKR di Papua Nugini. Dia telepon. Sayang sorry. Saya cuma mau tanya. Saya kok dapat penglihatan ini beberapa kali dan mimpi ya. Kamu selingkuh ya sama calon pengganti saya. Istrinya nangis saudara. Iya. Dan dengan pengakuan itu, waktu dia selesai KKR di Papua Nugini, dia pulang ke Amerika, rumahnya ditinggal sama istrinya, anaknya dibawa kosong melompong. Dan dia bilang begini sama saya, kalau kamu ke Amerika, kamu nginep di rumah saya, sebab ada 5 kamar, kosong 4 kamar. Begitu saya baru cerita putus, dia cerita saya bengong gitu. Masalah saya itu kecil amat ya. Makanya dia pulang ke Amerika 2 tahun lamanya dia gak pelayanan di gereja. Dia luka saudara. Sampai hari itu Roh Kudus jamah dia dengan lagu itu. Tiba-tiba keluar more, I want more. Tiba-tiba keluar. We praise, more. Amin. Kita secara umum susah kenal orang. Tapi sampai kita lihat dia di matanya. Are you really okay? Is there any problem in your life? Any struggle? Kalau dia jujur, saudara bisa kaget-kaget hidup orang saudara. You never know. Saya udah ketemu orang yang dipukulin bapaknya saudara. Dikasih pasir diambil sama semut-semutnya dimasukin mulutnya saudara. Diikat di pohon saudara. Saya pernah ketemu anak yang digantung di belakang pintu saudara sama bapaknya. Karena dia ke gereja, Alkitabnya dirobek-robek, dibakar. Saya pernah ketemu istri yang di apartemennya dipenjara selama 2,5 tahun saudara. Gak boleh keluar rumah. Suaminya tiap keluar kunci sama dia. Saya ketemu banyak orang dengan ribuan. Makanya kadang-kadang saya kalau ada masalah kecil saya suka malu saudara. Kecil masalahmu Yansan. Oh iya. Saya langsung ngerti. Oh iya. Nah saya gak tahu Bapak Ibu sekarang punya masalah apa. I don't know. Tapi Tuhan tahu. Dan Roh Kudus sanggup tolong kamu. Sanggup pulihkan kamu. Sanggup bebaskan kamu. Amin. Seberapa dalamnya pun your valley is a good God.
Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk menerima kuasa. Oke, nanti biar ibu yang lanjutkan ya. Silakan ibu. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Ibu aja ya, langsung ya. Oke. Bagaimana ya, next ya, cepat ya. Yakin percaya Roh Kudus janji Bapa. Yang yakin janji Bapa siapa? Angkat tangan. Benar nggak? Ya, Roh Kudus ya. Benar, amin. Kalau enggak Pak Arifin, Pak Niko, Pak Abraham, semuanya kesetanan 30 tahun lebih, saudara, amin. Termasuk kamu penuh Roh Kudus kan? Iya, enggak kesetanan kan? Yang kedua, Tuhan Yesus yang baptiskan. Siapa yang baptiskan? Tuhan Yesus. Nanti kita akan doakan, kita cuma tumpang tangan. Tapi yang baptiskan itu Tuhan Yesus. Karena waktu Yohanes Pembaptis bilang gini, Ia yang datang kemudian, Dia yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Dia. Jadi yang baptiskan itu siapa? Tuhan Yesus. Tenang. Yang ketiga, kita datang dan minta dengan hati sama Tuhan. Amin. Haus dan lapar. Aku rindu Tuhan. Aku mau Tuhan. Nah, ayat yang saya baca ayat ini aja nih. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepadamu kalau kamu minta. Dia tidak akan memberikan batu ganti ikan dan seterusnya, saudara. Amin. Dia Bapa yang baik. Slide terakhir, saudara. Thank you. God bless you all. Amen. Rindukan ya, sambil nungguin, ini momen paling penting. Gak kebetulan di Pentakosta, saudara. Saya tutup dengan ini ya Bu, kisah terakhir saya. 19 Mei 91, itu saya sampai ngalamin khusus gini. Itu hari Pentakosta ada sekitar 2000 jemaat ya. Jadi saya penuh sekali, kalau maju semua gak mungkin. Jadi pendeta cuma ngomong gini, gak bisa maju nih ya. Tapi kita kan bisa, gak bisa maju nih. Udah yang rindu dibaptis Roh Kudus, di tempatnya aja berdiri. Nah jujur saya ini udah ditumpangin tangan semua pendeta senior. Gak pernah penuh Roh Kudus. Gak pernah. Berbulan-bulan gak pernah. Jadi dari bertobat Maret, April, Mei, Juni, Maret, Mei ini. Nah hari itu saya bilang, aduh Tuhan pasti juga gak terima apa-apa. Tapi saya hari itu berdiri dengan iman, saudara. Saya yakin itu janji Bapak. Saya yakin Tuhan Yesus baptis saya. Saya tahu itu janji Tuhan buat saya. Saya angkat tangan di tempat saya, di depan 2000 orang, saudara. Di paling belakang situ. Saya coba bilang, aku rindu, aku haus mengalami Engkau Roh Kudus. Bam, saudara. Pendetanya bilang, gak usah maju ya. Itu juga saya dijamah Tuhan. Kalau saya pribadi, lagi-lagi bukan manifestasi ya. Tapi kalau saya itu kayak listrik masuk 125 volt kan, saudara. Kayak bentuk V, zet. Saya penuh Roh Kudus, saudara. Dan sejak itu, hidup saya diubahkan. Berapa saudara mau hidupnya berubah? Nanti sebentar Bu Nancy akan tolong kita bantu berdoa. Yang belum penuh Roh Kudus, this is the day, man. Jangan tahan-tahan. Biar saudara pulang dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Saya mau undang Bu Nancy ya, silakan. Oke. Terima kasih waktunya. Selamat mengalami Roh Kudus di siang ini. Amin. Saya sambung sedikit aja. Oh itu suami saya datang. Tuhan Roh Kudus membuat dia tepat pada waktunya. Halo sayang. Ya, ini special day ya. Ini Pentecost Day. Salah satu hari besarnya kita seharusnya. Jadi kata Pentakosta sudah disebarkan tadi Pak. Sudah Pentakosta sudah. Oh sudah, tinggal berdoa ya. Oh iya, jadi begini. Kenapa yang ditekankan itu kok di Alkitab Kisah Rasul 2 ayat 4 itu kok mereka berbahasa-bahasa baru gitu ya. Nah di situ sebetulnya ada dua jenis bahasa itu. Pertama namanya glosolalia. Glosolalia itu kita berbahasa lidah, kita enggak ngerti, orang lain juga enggak ngerti. Gitu ya, karena Roh Kudus yang memberikannya. Tapi yang kedua namanya senolalia. Senolalia itu kita enggak ngerti, tapi orang lain bisa ngerti. Misalnya, saya enggak bisa bahasa Inggris. Toto saya waktu ngomong bahasa lidah, didengar orang yang berbahasa Inggris. Loh Pak Roni ngomong bahasa Inggris. Nah itu senolalia.
Ya, jadi ini tertulis loh di Alkitab ya, di Kisah Rasul 2 itu terjadi. Nah, tapi yang kita pentingkan di gereja kita bukan, yang penting bukan bahasa rohnya. Ya, baik ya. Yang kita pentingkan adalah kepenuhan Roh Kudusnya, itu yang paling penting. Ya, sebab ada orang bahasa roh tapi menipu jalan terus. Ada orang loh bahasa roh tapi pornografi jalan terus. Nah, yang penting dipenuhi Roh Kudus. Karena gini, nah ini loh. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, maka ini dia. Dia totalitas menyerahkan dirinya, sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Pentakosta pertama sudah jelaskan tadi. Sudah, kapan? Turunnya hukum, 10 hukum. Oke? Lalu ada Pentakosta tiap tahun, itu orang Yahudi. Nah, pas hari raya Pentakosta Yahudi itulah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Jadi kalau mau dihitung ada yang ya itu memang Pentakosta pertama, tapi kalau mau dihitung-hitungan sekarang udah banyak Pentakosta, ya. Di kisah Rasul atau Korintus bagaimana Kornelius dan orang-orang Yunani itu penuh Roh Kudus, belum dibaptis, penuh Roh Kudus. Nah, mau apa itu? Ya, belum lagi di sejarah gereja. Kalau sudah lihat zamannya Charles Finney, John Wesley, Smith Wigglesworth, lalu 1890-an Church of God Amerika, ngalami ribuan orang penuh Roh Kudus. 1900-an Azusa Street di Los Angeles. Lalu kemudian prinsip-prinsip lain, ya termasuk Pensacola. Saya sampai pergi ke Pensacola di California. Lalu di Toronto Blessing. Ya itu orang bahasa roh, waduh manifestasi. Lalu kemudian Wesley apalagi. Bahkan Indonesia, Kupang, Soe tahun 64-65. Oh ya, jadi orang mati bisa dibangkitkan. Saudara, jadi kalau mau dihitung banyak sekali. Ya, oh Pak kok ada yang bilang Pentakosta ketiga nanti akan terakhir, ya itu terserah. Tapi kalau saya bicara, karena saya seorang dosen sekolah Alkitab, jadi kalau kita lihat mengacu pada ini, Pentakos itu sudah berkali-kali, saudaraku ya, Anda harus ingat itu. Nah begini, kenapa lidah? Karena Yakobus 3 bilang, next, lidah itu bagian tubuh kecil tapi kendalikan seluruh tubuh. Kapal itu gede. Tapi setirnya cuman kecil kan. Artinya gini loh. Kalau orang penuh Roh Kudus, lidahnya ini diserahkan untuk dikuasai oleh Tuhan. Orang penuh Roh Kudus, dia tidak akan menipu lagi. Dia tidak akan bohong lagi. Itu yang asli. Perhatikan ya. Orang penuh Roh Kudus itu, dia mengizinkan kendali Tuhan. Seperti Israel pertama kali, teokrasi, Tuhan pimpin langsung. Seharusnya orang yang dibaptis penuh Roh Kudus itu adalah orang mengizinkan pemerintahan langsung kerajaan Allah. Jadi Pentakosta bukan cuma pencurahan Roh Kudus. Pentakosta adalah dimulainya peradaban baru. Peradaban pemerintahan kerajaan Allah. Makanya nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kasih waktu sedikit ya saudaraku. Soal karunia itu urusan Roh Kudus. Tapi saudaraku Alkitab mengajar gini. Nah ini ayat terakhir kita bangkit berdiri supaya sudah tahu sudah mau selesai. Ya, tadi saya diundang di teman saya seorang gembala. Ibadahnya itu acaranya kebanyakan. Saya sudah bilang saya mesti duluan. Rupanya ya bukan gereja kita sih ya. Jadi saya harus taat. Saya baru khotbah sekitar jam 12 lewat tadi. Jam 11 lewat. Waduh saudaraku, terus saya berdoa tentang karunia Roh Kudus, tentang Pentakosta. Nah masa selesai khotbah terus tidak doakan mereka kan? Nanti di mana saya integritas sebagai hamba Tuhan ya kan? Ya udah, gini Kisah Rasul 24, tolong gini aja. Nah nanti kami berdoa, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, saya kan sudah terima Yesus, kan sudah ada Roh Kudus dalam diri saya. Betul, sudah dong, sudah ada Roh Kudus. Tapi kalau dibuat ilustrasi kayak gini, waktu Anda terima Yesus, Roh Kudus di dalam diri saya ada, tapi kalau kita bicara soal ilustrasi kayak gini. Anda minum. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, Anda nyemplung ke kolam renang. Tenggelam.
sepenuhnya totalitas diizinkan Tuhan menguasai hidup kita. Yang pertama, lidah kita. Oke, Kisah Rasul 24 tolong disajikan. Nah, nanti kami akan berdoa. Ya. Supaya kita penuh Roh Kudus. Ini yang penting, penuh Roh Kudusnya, bukan bahasa rohnya. Ayo dong. Kisah Rasul 24. Kok lama ya? Sama dia Tuhan. Udah? Nah, saudara perhatikan ya. Nanti kalau kami, siapa yang mau loh ya, yang mau nggak mau ya nggak apa-apa. Siapa yang mau maju ke depan nanti, kami akan mendoakan. Waktu saya berdoa begini, penuhlah kamu oleh Roh Kudus. Nah ini dia. Maka penuhlah mereka dengan, nah tolong. Kira-kira kalau kita berdoa penuh Roh Kudus dijawab nggak doa kita? Yang mantap. Jawab, ini janjinya kok. Pasti dipenuhi. Cuma biasanya orang-orang itu enggak berespon, cuma dipenuhi ya udah. Lalu Alkitab bilang apa? Lalu, ayo dong dibaca. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka itu siapa? Kalau di situ murid-murid Yesus, mereka itu sekarang siapa? Kita. Jadi kalau sudah didoakan penuh Roh Kudus, jangan diem. Tunggu getaran-getaran, tunggu sensasi kerenyang-kerenyang. Gak usah tunggu kerenyang-kerenyang. Ke rumah aja bisa kok cari colokan listrik kabel terbuka. Pegang aja, kamu kerenyang-kerenyang, gelepar-gelepar malah. Ini yang penting. Begitu kami berdoa, penuhlah Roh Kudus. Saudara yang harus mulai mengucapkannya. Loh gimana Pak? Nggak ngerti. Roh Kudus yang kasih nanti, percayalah. Ini kita yang alami itu kayak gitu. Kita juga out of mind, gak habis pikir. Saya bukan ditumpangi hamba Tuhan penuh Roh Kudus. Kalau istri saya almarhum pendeta terkenal Jemir Harim. Tapi saya di kamar saya, di kos-kosan saya di Surabaya. Waktu saya masih kuliah, penuhi saya Tuhan. Enggak dapat. Dapatnya di mana? Kumpulan cim-cim 8 orang. Doa puasa cim-cim. Pakai gitar kencer-kencer, duduk di tikar. Cim sederhana yang itu. Makanya Tuhan itu enggak lihat rupa, enggak lihat penampilan. Saya lihat cim-cim di pada bahasa roh. Bahasa roh semua. Saya anak muda satu-satunya di situ yang kok saya belum Tuhan. Tolong dong Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Masa cuma cim-cim ini. Tiba-tiba sudah disamber saya. Bap! Langsung saya berkata, waduh sudah. Sejak hari itu saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ada apa-apa Roh Kudus ingatkan saya ayat-ayat firman Tuhan. Gimana mungkin bisa diingatkan kalau tidak pernah mendownload firman. Soalnya tidak pernah baca firman mau diingatkan firman. Tidak bisa. Download firman. Nanti Roh Kudus ingatkan kapan diperlukan. Upload. Oke. Jadi siap ya. Anda yang bertindak.